Tidak banyak waktu tersisa yang dimiliki oleh Pansus Haji ini. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Bang Terry mengatakan sekitar 20 hari kerja aktif untuk bisa membongkar, mengungkap dugaan-dugaan ini semua. Artinya di waktu yang ada yang tersisa cukup dikejar kinerja dari Pansus ini karena harapannya begitu besar terhadap Pansus. Tapi kalau tadi Pak Sunarto mengatakan kalau memang niatnya baik, niat ingin mengevaluasi, memperbaiki, kayak komunikasinya nggak seperti ini dong Bang. Harusnya lebih baik begitu. Iya, itu juga pertanyaan saya pada saat kebetulan kami yang di Pansus itu kan mayoritas walaupun tidak Komisi 8, ya saya kan komisinya urusan hukum nih, Komisi 3. Tapi kita terlibat menjadi tim pengawas haji. Jadi memang kalau dikatakan komunikasinya tidak baik, saya nih yang orang luar namanya kan Komisi 3 ngelihat Komisi 8. Kayaknya emang komunikasinya nggak bagus dari dulu lah. Setelah saya tanyakan tuh, wah emang 4 tahun Pak, modelnya begini nih saudara menteri nih ya. Dan tadi juga saya minta diklarifikasi juga. Waktu kami di Mekah, kami sudah sampaikan tim pengawas ini kan kerja ya. Itu semuanya, kelembagaan gimana, layanan gimana. Semua kita sudah kasih temuan, indikasi penyimpangan dan harus dilakukan perbaikan seketika. Tapi apa yang terjadi kan? Yang diperbaiki kan nggak begitu signifikan. Kejadian lagi, itu lagi, itu lagi. Makanannya upin-ipin lagi, ya kan? Kemudian ya masalah tenda ya begitu lagi. Masalah antrian ya begitu lagi. Nah, artinya kita sudah bicara. Nah, memang komunikasinya ya saya katakan kita nggak cukup tabayun. Sudah diberikan ruang dan waktu begitu banyak bagi yang kata-kata teman-teman Komisi 8 nih. Ya. Kita sudah kasih ruang 4 tahun lebih loh kepada saudara menteri ini untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Untuk apa? Untuk perbaikan penyelenggaraan. Udah, dan saya tuh menjadi saksi juga pada saat di Mekah kita udah ngomong. Kan kalau Pak Narto ingat Pak Narto ya, ini kan saya bilang, ini kok gayanya begini sih. Teman-teman kementerian lagi DPR lagi ngomong nih, gayanya begini. Nggak pernah kejadian. Makan pun beda ini Pak Narto. Ya yang sebelah sana teman-teman menteri, DPR sebelah sini. Ini saya sampai bercanda. Ini ada apa nih kalian ya? Ributnya ribut dalam kali saya bilang. Oh enggak Bang dan sebagainya. Nah ini memang udahlah, ini kan sudah terjadi, kita tinggal jalani aja. 20 hari ini kami pastikan, Pak Narto, saya ini nggak kenal sama Pak Menteri. Tapi saya pasti akan berlaku objektif. Saya akan janji. Saya juga bicara sama teman-teman di Pansus itu ya. Nggak ada, ini kita ini spiritnya perbaikan. Saya bilang Pak Narto, kita nggak mungkin lah. Kita ini, pidanakan Pak Menteri. Enggak, itu bukan artinya dahlan. Ya kan? Kita ingin perbaikan. Kalau kita fokus perbaikan, ya kita ini. Kita nggak akan mengkuliti Pak Narto ya. Memang karena pansus hak angket ini kan heavy-nya di penyelidikan. Nah tentunya memang banyak bertanya, banyak mengkonfirmasi fakta. Dan karena kita sudah tahu faktanya, ya bukan merasa dibohongi ya. Kalau orang jawabannya nggak sesuai dengan faktanya, kadang-kadang teman-teman agak emosi, agak ini ya. Itu aja sebenarnya, itu manusiawi juga. Tapi kembali lagi, di sini kita akan lakukan perbaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nggak ada yang lain. Ini semua saudara. Malu juga loh, Gus Menteri keluarga kita ya. Masa kita semua berantem ya. Kalau bisa dikoreksi dengan baik-baik, kita akan koreksi baik-baik. Bang Terry, kita akan nanti lanjutkan. Pak Sunarto nanti bisa berikan tanggapan karena masalah komunikasi sebenarnya ternyata kalau menurut pengakuan Bang Terry sudah dikomunikasikan sejak awal dengan baik-baik, sudah diinformasikan apa yang harusnya diperbaiki. Tapi ternyata tidak ada tanggapan berarti yang cukup signifikan. Tapi nanti Pak Narto bisa berikan tanggapan. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan ini suara salah satu calon jemaah haji yang sepertinya juga mengalami kendala dalam proses pemberangkatannya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kronologinya, apa yang sebenarnya dihadapi, dan juga mungkin nanti Pak Narto bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Saya sudah terhubung dengan Bapak Arif Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Terima kasih. Iya, Pak Arif ini merupakan calon jemaah haji yang rencananya awalnya berangkat tahun berapa Pak? Awalnya itu 2021, kalau menurut informasi dari Siskohat. Kemudian kami cek kembali di tahun 2022, kami disampaikan 2026. Ya, kemudian cek sampai 2023 bulan Juni masih 2026. Baik, Pak Arif mohon maaf Pak Arif, saya tahan dulu. Pak Arif 2021 awalnya rencana berangkat, tapi kenapa tidak jadi berangkat?
Karena pada waktu itu pemerintah memutuskan tidak ada pelaksanaan haji, Oke, baik. gitu. Sehingga 2022 kami cek kembali, oh ternyata tidak masuk, bahkan langsung 2026. Mhm, Nah, kemudian kami cek kembali 2023 bulan Juni, tapi masih juga 2026. mhm. Pada kesempatan itu akhirnya saya mencoba, pada saat itu saya ditugaskan untuk tugas belajar ke luar negeri di Jepang tepatnya. Akhirnya saya ambil. Nah, kemudian 2023 bulan Desember, awal Desember kalau tidak salah, saya dinyatakan berangkat. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan pihak terkait mulai dari KUA sampai ke kantor agama Kabupaten Bogor, sehingga singkatnya tidak memungkinkan saya berangkat karena pelaksanaannya terlalu mepet secara administrasi, kemudian juga notifikasi yang disampaikan kepada kami itu kami harus mencari tahu sendiri. Siskohat itu hanya bisa mencapai porsi saja, estimasi ke apa tunggunya gitu ya. Jadi berapa lama, kemudian estimasi berangkatnya kapan, tidak seperti terintegrasi masuk ke email kita, layaknya seperti sistem-sistem yang lain sehingga memudahkan kita memiliki persiapan yang cukup. Hmm. Nah, aspek lain adalah tes kesehatan. Pada waktu itu kami juga sempat bertanya, apakah mungkin secara teknis tes kesehatan kami laksanakan di luar Indonesia, Iya. tentunya dengan mengikuti kaidah yang disampaikan oleh dinas terkait. Kemudian disampaikan belum ada regulasi hukumnya, payung hukumnya belum ada. Mhm. Nah, tidak hanya sampai di situ juga, mereka juga belum punya pengalaman jika memperbolehkan pelaksanaan tes-tes seperti kesehatan dilaksanakan dari luar Indonesia. Kemudian kami konsultasi kembali ke beberapa tempat seperti ke KBIH, kemudian kalau kami pulang ke Indonesia, kemudian mengurus ini semua berapa lama, mereka semua sepakat menjawab, kami tidak tahu. Hmm. Kami tidak tahu karena ini bukan ranah mereka. Itu juga jawaban yang sama dari kantor agama Kabupaten Bogor. Ya kami bukan apatis ya, tapi melihat sistem seperti ini yang Siskohat belum bisa menjawab semua kebutuhan jamaah Ya. layanannya, sehingga kami putuskan ya mungkin ini belum panggilan Allah kali gitu ya. Mhm. Jadi mungkin salah satu perjalanan spiritual kami ya, saya dan istri mungkin ini belum jawaban terbaik sehingga belum bisa berangkat haji tahun ini gitu. Baik. Begitu Mbak Ya, Putri. Pak Arief, apakah juga mendapat informasi apa yang harus dilakukan oleh Pak Arief dan istri untuk bisa mendapatkan kepastian kapan berangkatnya atau di tahun berapa? Apakah mendapatkan informasi Ah, seperti itu? ya sayangnya informasi seperti itu kita harus mencari sendiri hanya melalui sistem sistem yang diberikan oleh Kementerian Agama, layanan websitenya. Kita bisa masukkan nomor porsi kita, kemudian diberitahu estimasinya kapan tahun berangkatnya. Tetapi selebihnya tidak ada, bahkan mendapatkan informasi haji saja itu benar-benar tidak seperti layaknya zaman sekarang itu mungkin menggunakan media elektronik, bisa masuk ke dalam email kita. Ini melalui informasi dari orang per orang, Hmm. bahkan bukan dari petugas resmi. Jadi masuk melalui WA, kemudian dikumpulkan katanya malamnya melalui petugas dari kantor urusan agama, sehingga pada prinsipnya tidak berjenjang tetapi melalui mekanisme yang sifatnya masih manual. Ya. Sangat disayangkan gitu sehingga informasi ini tidak bisa kita respons secara cepat. Baik, Mas Arief, terima kasih sudah bergabung dan juga menceritakan apa yang dialami, apa keluhannya. Insya Allah nanti akan bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Nanto dan juga semoga bisa memberikan jawaban yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh Mas Arief tentunya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti setelah Terima jeda, kasih. Pak Nanto bisa berikan tanggapan dari apa kasus yang dihadapi ataupun dialami oleh Mas Arief, kemudian juga nanti yang ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Bang Terry.